Mudah-mudahan kalian sehat semua ya. Oke, untuk minggu kedua ini tetap kita masih pakai video. Insya Allah nanti minggu depan kita pakai Zoom ya, karena ternyata minggu-minggu ini pelajaran IPS dengan kelas 8 dengan PPKN kelas 9 bentrok jadwalnya. Jadi untuk minggu ini kita masih pakai video, oke? Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai bahasan pertama. Yang akan kita bahas pertama kali adalah perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor manusia. Minggu kemarin kita sudah bahas akibat faktor alam, ya. Remind lagi sedikit faktor alam seperti bencana alam dan sebagainya. Nah, yang sekarang kita akan bahas adalah akibat faktor manusia. Kita manusia. Nah, faktor-faktor penyebabnya itu adalah iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, politik, konversi lahan. Yang kita bahas pertama, iptek, ilmu pengetahuan, teknologi. Apa yang bisa menyebabkan perubahan ruang dan interaksi antar ruang? Contoh, ya, kalian tahu nggak jalan tol? Pasti tahu. Misalkan jarak antara kota Jakarta dengan Bandung yang dulunya misalnya 4 jam 5 jam karena harus mengelilingi gunung atau bukit, sekarang dengan adanya tol Cipularang, tol Cikampek, maka jarak tempuh antara Jakarta dan Bandung hanya ditempuh dalam jangka waktu 3 jam. Atau jembatan Suramadu yang menghubungkan kota Surabaya dengan kota Surabaya dengan Madura. Kan awalnya harus memakai perahu atau kapal, maka dengan adanya jembatan Suramadu itu bisa melalui akses darat dan jarak tempuhnya pun akan relatif lebih singkat. Kok bisa, Bu? Iptek dan teknologinya apa? Dan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembuatan jalan jembatan itu bisa dilaksanakan. Itu contoh perubahan. Ada nggak perubahannya? Jelas ada. Jarak tempuh. Kedua, lokasi. Dan itu semua menggunakan ilmu pengetahuan. Pengetahuan apa aja, Bu? Teknik sipil, matematik, fisika, mungkin biologi juga. Karena ada beberapa lingkungan yang harus dirubah. Oke, yang kedua, ekonomi. Kalian tahu Merapi? Tahu Gunung Merapi nggak? Tahu, ya kan? Meletus. Kemudian apa yang terjadi? Faktor alam kan? Apa yang terjadi? Daerah sekitar hancur, persawahan hancur, rumah hancur. Apa yang membuat ruang dan interaksi antar ruangnya berubah? Ekonomi. Yang tadinya lahan tidak bisa dipergunakan, tidak bisa menghasilkan finansial, ekonomi, maka lingkungan sekitar Gunung Merapi dijadikan kawasan pariwisata. Contoh, dibangunnya apa? Museum akibat letusan Gunung Merapi. Di situ ada contoh-contoh rumah bara, hewan ternak yang rusak akibat dari meletusnya Gunung Merapi. Itu bisa jadi ekonomi nggak? Bisa, ya. Adanya penghasilan yang tadinya orang-orang sekitar, penduduk sekitar tidak punya pendapatan karena lahannya hancur, rumahnya hancur, kebunnya hancur. Akhirnya dengan menggunakan fasilitas atau kondisi yang ada, maka yang tadinya ruang dan interaksi antar ruang yang tidak menghasilkan bisa menghasilkan. Ada perubahan, ya. Kedua, politik. Nih, yang baru-baru ini, hari Selasa ya kemarinnya, terjadi apa? Bom di Libanon. Ya, katanya karena ini, karena itu, karena itu. Ya, ada serangan dari ini, serangan dari itu. Itu politik. Ada perubahan nggak? Ada. Ya, ada, benar-benar ada. Kondisi kota Lebanon
porak-poranda, manusia tewas, gedung pencakar langit dan sebagainya hancur. Itu politik. Perang itu juga politik. Kemudian konversi lahan. Nah, ini terjadi. Mari kita amati sekeliling kita. Anak-anakku sekalian, lihat sekeliling kalian. Ada yang tinggal di komplek perumahan? Banyak ya. Coba kalian tanya kepada orang tua kalian atau lingkungan sekitar. Dulu komplek rumah saya awalnya apa ya? Komplek rumah ibu tadinya sawah, berubah menjadi lahan perumahan. Itu perubahan atau konversi lahan. Ya, coba lihat sekitar kalian. Tadinya mungkin ya, yang daerah Parung nih, tadinya itu yang namanya mall Parung, ya, yang ada Ramayananya itu, mungkin tadinya lahan perkebunan atau lapangan, dirubah menjadi mall. Ya, atau kalian lihat sekitar sepanjang perjalanan, kalian banyak perumahan-perumahan. Di depan DM aja ada. Tadinya itu kebun, lahan, banyak perumahan. Ya, itu konversi lahan. Oke. Nah, untuk perubahan ruang dan interaksi antar ruang yang akibat faktor-faktor iptek, ekonomi, politik, dan konversi lahan, kalian dapat tugas dari ini. Bu, kok tugas lagi? Iya, supaya kalian di rumah tidak banyak tidur, tidak banyak main HP, dan tidak banyak nonton TV. Jadi ibu kasih tugas nih, ya, ibu kasih tugas, yaitu faktor-faktor ini iptek, ekonomi, politik, konversi lahan. Contoh yang ada di lingkungan sekitar aja ya. Kasih contoh misalnya iptek. Oh, di tempat saya ada ini, ada ini. Di tempat saya ada ini, ada ini. Ekonomi, di tempat saya ada ini, ada ini. Oke? Ditulis di buku dan kemudian difoto. Kalian sudah banyak yang tahu nomor WA ibu, difoto dan kirim hasil kalian untuk perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor manusia. It's very simple and very easy, so you can do it by your own self and then send me via WA. Oke? Nah, kemudian yang selanjutnya mengenal negara-negara ASEAN. Dari kelas 6 kalian udah tahu ASEAN singkatan apa? Asosiasi Southeast Asia Nation. Ya, jadi kalian apa? Secara astronomis, ya, ASEAN berada di 26 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 93 derajat bujur timur, 141 derajat bujur timur. Yang secara otomatis wilayah ASEAN berada di sebelah utara. Ya. Nah, negara ASEAN kalau kita lihat di peta atau global secara geologis, geografis dan astronomi, maka negara-negara ASEAN itu berada di antara dua benua dan dua samudra. Ya, yang pertama samudra Pasifik dan samudra apa? Samudra apa? Yang kedua samudra Pasifik dan samudra Hindia, dan benua Asia dan benua Australia. Kemudian luas daerah ASEAN kurang lebih antara daratan dan lautan hampir sama. Ya. Kemudian kalau dilihat dari geografis dan astronomis, maka sebagian besar negara-negara ASEAN beriklim tropis. Hanya ada satu-satunya negara yang memiliki iklim subtropis, yaitu Myanmar bagian timur. Jadi Myanmar bagian timur itu memiliki iklim subtropis. Jadi Myanmar bagian timur memiliki 4 iklim, ya. Yang selebihnya rata-rata berada di iklim tropis, ya. Jadi Myanmar yang paling timur itu memiliki 4 musim. Nah, anggota ASEAN itu ada 10 negara: Indonesia, Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, Myanmar,
Laos, Kamboja, terus siapa lagi? Burma, dan yang terakhir itu adalah Timor Leste. Seperti kalian ketahui bahwa Timor Leste menjadi negara kaya